Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adam Bishawa. Yaps, kali ini saya ingin mereview dan ingin menjelajahi 5 candi populer yang ada di Kabupaten Blitar. Jadi, candi yang akan kita review adalah 1. Candi Penataran, 2. Candi Sawentar, 3. Candi Simping, 4. Candi Kotes, dan 5. Candi Ringin Branjang. Jadi di liputan video kali ini saya akan menjelajah dan mereview 5 candi populer yang ada di Kabupaten Blitar. Mulai dari sejarah candi itu didirikan, lalu fungsi candi itu, dan juga struktur bangunan dari candi. Nah, ikuti terus video ini hingga akhir untuk mendapatkan cerita dan sejarah 5 candi populer di Blitar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Candi Penataran atau Candi Palah. Yaps, candi yang akan kita review untuk pertama kali adalah Candi Penataran yang berada di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Sejarah Candi Penataran awal mulanya dibangun oleh raja dari Kerajaan Kediri, yaitu Raja Srengga pada tahun 1194 Masehi. Raja Srengga berkuasa di Kerajaan Kediri pada tahun 1190 sampai dengan 1200 Masehi. Candi Penataran sebagai tempat persembahyangan umat Hindu yang merupakan agama mayoritas. Corak dari bangunan adalah beraliran Hindu Siwaitis. Candi Penataran ini difungsikan sebagai bangunan suci untuk pemujaan Hindu. Hal ini dikuatkan dengan adanya patung Dwarapala berukuran besar di pintu masuk candi. 2 patung raksasa ini dilengkapi dengan gada. Setiap bangunan suci pada masa itu selalu dijaga oleh Dwarapala ini. Di candi ini sering diadakan upacara pemujaan. Pemujaan ini salah satunya untuk menangkal bahaya dari Gunung Kelut yang saat itu sering meletus di utara Candi Penataran. Candi Penataran juga dibangun khusus untuk memuja Dewa Siwa. Hingga era Kerajaan Majapahit, candi ini masih digunakan untuk melaksanakan upacara keagamaan. Candi Penataran terbagi atas 3 kompleks, yaitu halaman depan, halaman tengah, dan halaman belakang. Layaknya sebuah rumah, bagian depan digunakan untuk menerima tamu. Bagian tengah lebih sakral, karena merupakan bagian yang lebih privasi, dan bagian belakang semakin suci bangunannya. Kompleks candi bagian depan adalah Balai Agung. Diperkirakan fungsinya untuk tempat musyawarah para pemimpin agama. Kemungkinan atap dari Balai Agung ini terbuat dari ijuk atau sirap. Masih di bagian depan candi terdapat pendopo teras. Diperkirakan pendopo teras ini digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sesaji dalam upacara keagamaan atau tempat peristirahatan raja dan bangsawan lainnya. Nah, lanjut pada bagian tengah. Terdapat Candi Naga. Candi ini hanya tersisa bagian kaki dan badan saja. Disebut Candi Naga karena sekeliling bangunan tubuh candi dililit naga yang disangga 9 tokoh. Tokoh-tokoh ini memakai pakaian megah seolah sebagai batara dari kayangan. Nah, seperti yang kita lihat saat ini, yaitu adalah bagian belakang. Pada bagian belakang komplek candi terdapat bangunan candi utama dan juga sebuah patirtan. Tidak hanya itu, terdapat juga sebuah prasasti Palah yang menyebutkan asal-muasal Candi Penataran dan fungsinya. Candi utama ini terletak di tanah yang lebih tinggi dari yang lainnya.
Hal ini semakin menguatkan jika candi utama ini dianggap yang paling sakral. Candi induk ini terdiri dari 3 teras tersusun. Pada masing-masing sisi tangga terdapat 2 arca mahakala yang pada lapiknya terdapat angka tahun 1269 Saka atau 1347 Masehi. Candi Sawentar. Sejarah Candi Sawentar memang masih belum jelas benar. Namun ada yang mengatakan bahwa Candi Sawentar adalah pendarmaan dari Hayam Wuruk. Dari ulasan dalam kitab Negara Kertagama mengatakan bahwa Raja Hayam Wuruk selain berziarah juga menghibur hati di Sawentar dan sekitarnya. Kata-kata ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut dapat dikatakan sebuah tempat peristirahatan. Nama Candi Sawentar disebut juga Loa Wentar sebagai salah satu tempat yang dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Candi ini terbuat dari batu andesit berukuran panjang 9,5 meter, lebar 6,8 meter, dan tingginya 10,6 meter. Pintu masuk menuju bilik berada di sebelah barat dengan ornamen makara pada pipi tangga, sedangkan relung-relungnya terdapat pada setiap dinding luar tubuh candi. Di dalam ruangan bilik ditemukan reruntuhan arca dengan pahatan burung Garuda yang dikenal sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa Candi Sawentar merupakan bangunan suci yang berlatar belakang agama Hindu. Candi Simping. Candi Simping terletak di Kademangan, Blitar. Di candi ini dulu pernah ditemukan arca Harihara, dewa gabungan Siwa dan Wisnu, sebagai penggambaran Raden Wijaya. Arca Harihara yang masih dalam kondisi bagus dan utuh ini sekarang disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Raden Wijaya, sang proklamator Kerajaan Majapahit, wafat pada tahun 1309 Masehi dan abunya didarmakan di Candi Simping. Penegasan tentang keberadaan candi ini tertulis dalam kitab Negara Kertagama. Candi ini merupakan makam Raden Wijaya atau dikenal dengan nama Sri Kertarajasa Jayawardhana, Raja pertama Kerajaan Majapahit. Saat ini candi ini hanya berupa lantai pondasinya saja, sementara bangunan utuhnya telah runtuh. Candi ini dibangun dengan bahan dasar batu andesit. Kondisi Candi Simping tidak memungkinkan untuk dipugar karena terlalu banyak bagian candi yang hilang. Negara Kertagama menyebutkan candi itu merupakan tempat Raden Wijaya diperabukan. Bentuk Candi Simping sendiri saat ini cukup memprihatinkan. Saat ini, Candi Simping hanya berupa lantai pondasinya atau kaki candi saja. Batu-batu candinya sendiri telah ditata rapi di pinggir areal candi. Beberapa telah direkonstruksi ulang, seperti puncak candi yang diletakkan di sudut areal candi dengan tinggi sekitar 2 meter, sementara bangunan utuhnya telah runtuh. Melihat keadaan Candi Simping yang memprihatinkan, selain akibat runtuh, juga karena ausnya bebatuan, debu dan kotoran yang menempel di lantai, dinding, dan relief candi. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir,
Candi Simping juga mengalami ancaman lain berupa guyuran hujan abu vulkanik dari Gunung Kelut. Hal yang diperhatikan seputar perawatan batu candi, mulai dari penggaraman, munculnya lubang pada bebatuan, pertumbuhan lumut, sampai keretakan bebatuan. Semoga pihak terkait bisa memberi perhatian pada tempat sejarah, bukti peradaban luhur nenek moyang. Candi Simping kecil namun sangat berarti, harus kita lestarikan dan jaga. Apalagi dengan mengunjungi Candi Simping, serasa melihat puzzle masa lampau, di mana bebatuannya menunggu untuk disatukan dengan yang lainnya, hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Semoga Indonesia bisa lebih menghargai, menjaga, dan bangga pada sejarah negerinya sendiri. Candi Kotes. Candi Kotes juga biasa dikenal dengan Candi Papoh. Candi Kotes mempunyai angka tahun 1222 Saka dan 1223 Saka, sehingga bangunan ini diperkirakan sejaman dengan masa pemerintahan Raja Raden Wijaya. Berdasarkan prasasti Gunung Butak dari tahun 1294 Masehi, Raden Wijaya memperoleh bantuan dari orang-orang desa Kudadu dan sekitarnya ketika menghadapi serangan Jaya Katuang. Demikian pula ketika pasukan Raden Wijaya menyerang Jaya Katuang di Kediri. Mereka mendapat bantuan dari orang-orang yang berada di daerah Kotes dan sekitarnya. Sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang raja yang telah mendapat kemenangan, biasanya ia menghadiahkan tanah kepada kepala desa berupa sima atau berupa pendirian bangunan suci untuk agama. Hingga akhirnya ketika Raden Wijaya menjadi raja, ia menganugerahkan bangunan suci keagamaan yang berada di daerah Kotes sekarang. Fungsi candi diperkirakan sebagai tempat pemujaan. Menurut ceritanya, konon pada zaman dahulu pada daerah candi tersebut terdapat sebuah kolam yang berisi banyak ikan gabus. Anak ikan gabus tersebut biasa disebut kotesan. Oleh karena itu muncullah sebuah nama yaitu Kotes, dan menjadi nama candi sekaligus nama desa Kotes, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Candi ini terdiri dari sebuah altar dan sebuah bangunan utama di belakangnya. Pada bangunan utama Candi Kotes terdapat beberapa umpak yang biasanya berfungsi untuk menopang atap candi. Kemungkinan atap candi ini terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, mengingat komponen-komponen candi yang tidak terpasang hanya sedikit. Bangunan Candi 1 menghadap ke barat. Pipi tangga bermotif ukel dengan 6 buah undakan atau tangga naik. Bangunan Candi 1 tidak terdapat hiasan atau polos. Hanya pada bagian atas pintu masuk dan relung-relungnya terdapat hiasan atau pahatan kala. Bangunan Candi 2 berdenah persegi panjang dengan ukuran panjang 7,4 meter, lebar 5,3 meter, dan tinggi 1 meter. Bangunan 2 terletak di timur atau belakang bangunan 1. Pada bagian pipi tangga terdapat pahatan angka Jawa kuno.
Di atas bangunan Candi 1 terdapat sejumlah umpak batu bekas penyangga tiang. Selain itu, di belakang bangunan 2 terdapat tinggalan lainnya yang ditata memajang dari utara ke selatan. Benda tersebut diantaranya adalah yoni yang ceratnya sudah hilang, bongkahan batu candi, umpak, dan sebagainya. Batu-batu candi yang tidak terpasang ditata di belakang candi utama bersama potongan arca, umpak-umpak, dan yoni. Keberadaan yoni inilah yang menandakan bahwa Candi Kotes bernafaskan agama Hindu. Candi Wringin Branjang. Candi Wringin Branjang terletak di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Terletak di kaki Gunung Gedang. Keberadaan candi ini sangat terkait dengan gunung, terutama Pegunungan Kelut. Disebut Wringin Branjang karena dahulu ada pohon beringin yang tumbuh dekat candi. Candi yang terbuat dari batu andesit ini mempunyai bentuk bangunan yang unik. Struktur bangunannya tidak memiliki kaki candi, tetapi hanya tubuh dan atap candi saja. Dengan ukuran panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 5 meter. Pintu masuknya berukuran lebar 1 meter, tinggi 2 meter, dan menghadap ke arah selatan. Pada bagian dinding tidak terdapat relief atau hiasan lainnya, tetapi dinding-dinding ini memiliki lubang ventilasi yang sederhana. Bentuk atap candi menyerupai atap rumah biasa. Diduga, bangunan candi ini berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan alat-alat upacara dari zaman Kerajaan Majapahit, yakni pada abad ke-15 Masehi. Candi Wringin Branjang sangat terkait dengan gunung, terutama Gunung Kelut. Hal ini dapat dilihat langsung dari orientasi arah hadap candi. Umumnya, bangunan candi menghadap ke timur atau ke barat, namun Candi Wringin Branjang menghadap ke selatan. Artinya, candi yang terletak di kaki Gunung Gedang ini berorientasi pada puncak Gunung Kelut yang berada di utaranya. Terima kasih telah menonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga liputan video ini membawa manfaat bagi kita semua. Share video ini untuk pelestarian cagar budaya sejarah Kabupaten Blitar. Salam lestari, semoga kita semua sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.